Selamat tahun baru bagi semua saudara. Ini baru hari kedua di dalam tahun 2022 ini. Dan saya bersyukur untuk apa yang Tuhan terus kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, saya pikir bahwa ini kan seminggu kita praktis, kita liburan Natal dan Tahun Baru. Saya pikir bisa dimaklumi seandainya tidak ada kesaksian yang masuk. Ya, semua libur. Dan kita pikir surga juga libur. Ternyata tidak, saudaraku. Meskipun kita liburan, kita ambil waktu rileks, ambil waktu bersenang-senang, tapi ternyata surga itu tidak libur. Dia terus bekerja, dia terus memulihkan, dia terus menolong umatnya, dia terus membawa terobosan demi terobosan. Dan kemarin sore tepatnya saya terima kesaksian dari Mas Anton, dan ketika saya baca Tuhan, makin lama makin ajaib yang Tuhan kerjakan. Bahkan mereka yang hanya mengikuti ibadah dari jauh, mereka yang mengikuti lewat radio, dan saya berdoa, setiap saudara dimanapun saudara berada, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang mengikuti lewat YouTube dan sebagainya, yang mungkin lebih bisa melihat dan mendengar dan melihatnya. Dan tentu saja semua saudara yang meskipun lewat radio, saudara jangan kehilangan iman dan pengharapan. Mari percaya. Tidak ada hambatan apapun bagi Tuhan. Ruang, jarak, dan waktu tidak ada hambatan apapun. Sebentar kita akan berdoa untuk banyak saudara pada pagi hari ini, tapi saya ingin bacakan beberapa kesaksian, saudaraku. Saya berharap ketika kesaksian ini dibacakan, pengharapan saudara itu akan naik, pengharapan saudara itu akan timbul, pengharapan saudara itu akan terus meningkat, karena tanpa pengharapan kita tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Makanya setiap kali Yesus bertanya kepada orang-orang yang sakit, apa yang kau ingin supaya aku lakukan kepadamu? Dan mereka katakan, Rabi, aku mau supaya aku sembuh. Biasanya Tuhan Yesus akan memancing pengharapan mereka. Bahkan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, Yesus tidak sempat bertanya, tapi perempuan ini punya pengharapan begini, kalau aku bisa menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu pengharapan. Lalu yang terjadi adalah dia disembuhkan. Karena ada pengharapan, lalu ada iman. Ya, pengharapan itu merupakan pintu bagi iman untuk bekerja dan memberikan satu peluang besar untuk Tuhan juga bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau saudara baca Alkitab selanjutnya itu dikatakan orang-orang itu meminta supaya diizinkan untuk menjamah jubah Yesus seperti yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan Yesus lalu dengan sengaja berjalan pelan sehingga orang-orang sakit yang dikumpulkan itu punya kesempatan untuk menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab mencatat siapa yang menjamah jubah Yesus lalu semuanya disembuhkan. Kenapa? Mereka punya pengharapan. Memang bahwa nanti dalam firman Tuhan pagi hari ini saya akan bicara mengenai bersyukur dan berharap. Tapi sementara saya bacakan kesaksian demi kesaksian ini, saya berharap hilangkan apatisme, hilangkan rasa acuh tak acuh, hilangkan Tuhan. Mungkin itu buat orang lain. Ya, semalam ketika Bu Indah itu membaca akan kesaksian ini, lalu dia katakan, Tuhan, kalau yang lain ditolong, aku juga pasti harus ditolong. Yang mendoakan setiap minggu. Ya, saya katakan ada lagunya. Kalau lain ditolong, saya juga
Ya, nanti mungkin nyanyi lagu itu aja ya, supaya Bu Indah juga mengalami terobosan dalam kehidupannya. Sementara dia berdoa untuk semua saudara dan juga saudara semuanya. Jangan katakan Tuhan hidupku baik-baik saja, tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik, kita perlu pemulihan. Mungkin saudara sementara dalam keadaan sehat, uang ada, semua sepertinya oke. Tapi saya percaya bahwa yang namanya pemulihan itu jauh daripada keadaan kita sekarang ini. Kita mengatakan saudara akan dipulihkan dalam segala sesuatunya dan itu yang Yesus sedang kerjakan dan lakukan pada hari-hari ini dan seterusnya. Jadi jangan katakan, lalu kita katakan, enggak saya baik-baik saja Pak, saya baik-baik saja. Tidak. Saudara dan saya perlu dipulihkan supaya kodrat ilahi itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara sehat, mungkin saudara punya uang. Tapi bagaimana dengan panggilan surgawi dalam kehidupan saya dan saudara? Mungkin saudara setiap kali saudara menerima kabar baik, tapi juga saudara sebagai pembawa kabar baik bagi orang-orang. Jadi akan sangat banyak hal dalam kehidupan saya dan saudara yang perlu dipulihkan. Jangan jadikan begini, hidup kita itu status quo. Status quo itu tidak jelas statusnya. Jadi stagnan, tidak ada pertumbuhan. Lalu ya sudahlah, biarlah yang terjadilah. Apa yang saya bisa lakukan, tidak ada yang saudara bisa lakukan. Yang saudara bisa lakukan berharap Tuhan yang bisa melakukan banyak dalam kehidupan saya dan saudara. Memang kesaksian ini banyak bicara mengenai sakit penyakit, 1-2 bicara mengenai pemulihan rohani. Dan cukup banyak yang bicara mengenai pemulihan keuangan dan sebagainya. Dan saya percaya kita semua memerlukan lebih dari itu semuanya. Alkitab mengatakan bahwa Dia akan memulihkan segala sesuatunya, baik secara rohani, baik secara jasmani, kesehatan, pelayanan, keuangan. Saudaraku, kita memerlukan campur tangan Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada yang saudara sadari. Lebih dari yang saudara dan saya sadari. Asal ada makanan hari ini dan ya sedikit tuh besok pagi cukuplah. Oke, saudara perlu punya rasa bersyukur seperti itu. Tapi bukan berarti lalu ya apalagi yang saya perlukan, apalagi yang saya harus kerjakan, apalagi yang saya harus capai, saudaraku. Kodrat ilahi, panggilan surgawi dalam yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih ajaib dibandingkan hidup yang sekarang ini kita jalani. Kodrat ilahi, panggilan surgawi, penetapan yang daripada Tuhan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang saya dan saudara jalani hari-hari ini. Biarkan pengharapanmu terus naik dan Tuhan akan campur tangan jauh lebih banyak dalam kehidupan saudara dan saya. Shalom Pastor dari Manila, dari Maria Pane. Shalom Pastor dan tim, terima kasih atas dukungan doa Pastor dan tim untuk yang sakit dan pergumulan di setiap streaming ibadah. Saya berangsur sembuh dari pergelangan tangan kiri dan tumit kaki sudah tidak terasa sakit lagi. Dan yang membuat saya sukacita adalah keluarga saya selalu mengalami lawatan Tuhan di setiap streaming ibadah. Keluarga saya selalu mengalami lawatan Tuhan di setiap streaming ibadah. Saya bersyukur saudaraku, radio itu didengarkan ratusan ribu orang. Saudara bisa bayangkan mungkin ada puluhan ribu keluarga. Dan saya membayangkan kalau di dalam setiap keluarga mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Itu suatu pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saya bersukacita adalah keluarga saya selalu mengalami lawatan Tuhan di setiap streaming ibadah. Saya putar radio dengan volume keras di ruang tengah dalam rumah. Colokan TV dan lain sebagainya, saya lepas semuanya. Ide yang bagus menurut saya ini. Ya, colokan TV dan lain sebagainya, saya lepas semuanya supaya tidak ada suara yang lain yang didengar oleh kami dalam rumah kecuali streaming ibadah.
Ya, tolong semua yang tidak ada hubungannya dengan ibadah cabut semuanya ya. Anak saya yang kedua dijamah Tuhan. Hatinya yang keras, suka emosi dan ribut-ribut. Sekarang sudah dilembutkan Tuhan. Wajahnya yang garang dan menakutkan, jika emosi mulai berangsur dipulihkan, tidak menakutkan lagi dan lebih cerah wajahnya. Saudara ingin kelihatan lebih muda, terus beribadah kepada Tuhan. Ibu saya yang sering merasakan sakit di kepala bagian belakang, di sebelah kiri dan kaki yang sering ngilu juga dijamah Tuhan, mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, terima kasih pastor. Dari Manila kita ke Singapura. Wah, ini luar negeri dulu ya, dari Manila ke Singapura. Dari Shervianci Chong. Shalom pastor. Saya sangat bersyukur semenjak mendengarkan streaming ibadah dan program Kuasa Firman dan Doa. Kuasa Firman dan Doa itu setiap Selasa jam 8 malam, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan program Kuasa Firman dan Doa saya sangat terberkati dan iman saya semakin bertumbuh dan dekat intim dengan Tuhan. Dalam menjalani hidup ini lebih damai dan tenang. Saya sangat mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan pada tanggal 10 Desember yang lalu, mendadak dada kiri saya sakit kalau angkat barang. Nah ini kalau dada kiri sakit ini bahaya ya Pak ya. Ini orang, wah itu tanda-tanda jantung. Mendadak dada kiri saya sakit kalau angkat barang dan tarik nafas panjang nyeri sekali. Besoknya tanggal 11 pagi, saya berencana berobat ke dokter, tapi dokter langganan praktek sore, akhirnya saya tahan sakit saya. Dan terus saya berdoa supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan saya. Sore pas saya mau berangkat ke dokter, pagi enggak jadi, sore pas saya mau berangkat ke dokter, hujan deras. Akhirnya saya urungkan niat saya. Paginya saya mendengarkan streaming ibadah, dan saat doa kesembuhan dinaikkan oleh pastor dan pastor Indah, saya beriman saya mengalami kesembuhan sembari menaruh tangan saya di dada kiri saya yang sakit. Puji Tuhan. Selesai ibadah streaming, dada kiri saya tidak lagi sakit sama sekali. Saya coba tarik nafas dalam-dalam dan angkat barang, benar-benar saya bisa melakukannya dan sudah tidak terasa nyeri sama sekali. Puji Tuhan, haleluya, saya sembuh tanpa ke dokter. Tuhan Jehovah Rafa, Dia dokter di atas dokter. Terima kasih untuk pelayanannya. Nah dari Singapura kita akan ke mana dulu nih? Mau Manado atau mau Bogor? Bogor dulu ya yang dekat ya, ke Bogor dulu. Ke Bogor dulu. Ini ajaib, ini dua kesaktian juga ajaib. Dari Konda, Bogor, Hendra Konda, Bogor. Shalom pastor, saya diberkati sekali dengan streaming ibadah dan pelayanan doa yang ditujukan bagi yang dalam pergumulan dan sakit penyakit beserta kesaksian-kesaksian yang bagi saya pribadi menguatkan karena menyadarkan saya bahwa saya punya Tuhan yang hidup dan menyertai kita sampai saat ini dan selama-lamanya. Amin. Ya, selama 1 tahun ini saya terikat hutang rentenir. Dan beberapa bulan terakhir ini sudah semakin didesak agar cepat mengembalikan uang mereka. Saya belum punya uang sama sekali, bahkan untuk beli susu anak saya saja sudah tidak punya uang. Namun di saat pastor membacakan kesaksian dan berbicara untuk tetap percaya sebelum tahun 2021 berakhir, Tuhan membuat mukjizat. Iman saya bangkit, iman saya melompat, dan saya meresponi untuk permasalahan saya ini bisa selesai sebelum tahun 2021. Ajaib, puji Tuhan.
hari terakhir di tahun 2021, tanggal 31 Desember kemarin terjadi satu hal yang benar-benar di luar pemikiran, di luar bahkan yang saya harapkan sekalipun. 31 Desember kemarin ada rekan saya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Karena teman saya ini bekerja di luar negeri, sedang pulang ke Indonesia mencari-cari saya. Kami bertemu, reunian. Nah, ini reuni yang ini bagus nih saudaraku. Ini reuni jenis yang bagus. Dan tiba-tiba teman saya ini bicara, aku datang menemuimu karena sudah dari 2 minggu lalu, waktu aku rencanakan untuk pulang ke Indonesia, Tuhan menyuruh aku untuk menyelesaikan hutang-hutangmu. Wah, ini kalau ada reuni dengan penyelesaian masalah itu menarik saudaraku ya. Ya tentu jangan harapkan orang, harapkan saja dengan Tuhan. Setiap hari saudara reuni dengan Tuhan. Ajaib saudaraku. 2 minggu Tuhan menyuruh untuk menyelesaikan hutang-hutangmu. Dan memberimu pekerjaan karena perusahaan sedang buka kantor cabang di Bogor. Dan aku ingat kamu daripada aku cari orang lain yang aku tidak kenal. Ya, saya terharu, bercampur bahagia. Saya sempat meneteskan air mata melihat campur tangan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya menutup tahun 2021 dengan kelegaan dan mengawali tahun 2022 dengan berkat pekerjaan. Terima kasih pastor, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan Engkau sudah lakukan. Kemudian dari Bogor kita ke Manado, ini kesaksian terakhir saudaraku. Shalom pastor, tahun lalu saya terbaring lemah di rumah sakit Surabaya. Dan saya didiagnosa penyakit autoimun lupus. Saya sempat hilang ingatan, linglung, berat badan saya dari 92 kg turun menjadi 54 kg. Jangan katakan, wah Pak, bagus tuh Pak diet. Nah ini diet di ujung maut ini saudaraku. Dari 92 kg lalu turun menjadi 54 kg, hampir separuhnya. Rambut saya botak, tidak banyak yang saya bisa lakukan, kecuali saya mendengarkan radio. Saya ikuti terus-menerus streaming ibadah dan program-program yang lain di radio. Setiap kali Pastor Lukas berdoa bagi yang sakit, saya menyatukan iman, sepakat sembari saya ucapkan kata-kata iman yang saya katakan, Tuhan ini tubuhmu, tubuh anakmu, bukan tubuh iblis dan bukan tubuh sakit penyakit. Bagus saudaraku, deklarasinya bagus. Saudara manapun saudara yang sakit katakan bahwa tubuhmu itu bukan tubuhnya kuasa jahat, bukan tubuh orang lain, itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus sendiri. Sampai akhirnya dan tubuh darahmu yang mengalir di tubuhku. Sampai akhirnya mujizat terjadi. Tahun ini saya lepas semua obat-obatan dan hidup tanpa satu obat pun. Sekarang rambut saya sudah tumbuh lebat. Badan saya kembali gemuk dan sehat. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya yang selalu menguatkan saya dengan pelayanan doa dan kesaksian-kesaksian yang dibacakan serta firman yang disampaikan setiap minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, ajaib dan luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Kalau lain ditolong, saudara dan saya pasti akan ditolong Tuhan. Tangannya senantiasa terbuka buat saudara dan saya. Tangannya senantiasa terulur buat saudara dan saya. Pagi hari tadi Tuhan ingatkan akan ayat ini, Mazmur 84 ayat 5 sampai yang ke-7.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah manusia, saudara dan saya yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki pengharapan kita hanya kepada Tuhan, ketika kita memiliki kekuatan kita hanya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita ketika kita melewati lembah Baka. Ketika lembah Baka sedang kita lalui, kita akan membuat lembah Baka itu bersama dengan Tuhan menjadi tempat yang bermata air, bahkan diselubungi dengan berkat yang daripada Tuhan. Pagi hari ini apapun lembah Baka yang sedang engkau hadapi, masalah persoalan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, masalah persoalan keuangan, masalah persoalan pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, pagi hari ini harapkan Dia dan katakan, aku melewati lembah Baka ini dan aku akan menjadikannya Tuhan menjadi tempat yang bermata air, dan engkau akan menyelubungi dengan berkat yang daripada engkau akan menyelubungi Tuhan dengan kesembuhan, dengan pemulihan daripada engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami kepada engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, engkaulah gunung batu kami, engkaulah menara benteng kami, engkaulah Jehovah Jireh dalam hidup kami, engkaulah Jehovah Rawa dalam hidup kami. Engkau El Shaddai, engkau El Shaddai, engkau El Shaddai, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberikan makanan suplai yang dari surga buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, engkau Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami mau percaya kepada engkau Tuhan. Apapun persoalan dalam kehidupan keuangan kami yang minus, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau Tuhan yang menyediakan, engkau Tuhan yang menyediakan, engkau Jehovah Jireh, engkau Tuhan yang menyediakan dalam setiap kebutuhan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami kekurangan. Kalau engkau sudah menolong saudara kami yang lain Tuhan, engkau pasti juga akan memberikan pertolongan buat setiap kami Tuhan, yang memiliki kekuatan pengharapan hanya kepada engkau. Yesus, engkau pengharapan kami. Bapa, engkau pengharapan kami. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, karena kami tahu kami memiliki engkau. Pagi hari ini jika ada Bapak Ibu Saudara yang sakit dimanapun sakit penyakitmu, taruhkan tanganmu di tempat bagian yang sakit. Kalau sakit penyakitmu lebih dari satu, taruhkan di atas kepalamu. Engkau Jehovah Rawa dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu Yesus mengalir akan ke dalam kehidupan kami. Darah Yesus membersihkan kami dari semua sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit apapun juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jantung bocor di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang bisa menempel itu, bahkan mengganti yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Apapun sakit penyakitku, aku percaya DNA Yesus sudah ada dalam hidupku. DNA Yesus adalah DNA yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tidak ada kanker lagi di dalam kehidupanku, karena sel-sel di dalam tubuhku diperkuat oleh kuasa darah Yesus yang sudah mengalir dalam hidupku. Tubuh dan darah Yesus yang mengalir di dalam kehidupanku itu menjadikan sel-sel di dalam kehidupanku menjadi sel-sel yang sehat. Semua sel-sel kanker, semua sel-sel yang rusak, perusak itu di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, dihancurkan, dan kami perintahkan menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, buat engkau yang memiliki persoalan dengan keluargamu, entah itu dengan pasanganmu, suami, istri, atau dengan anak. Tuhan katakan tahun ini, bahkan di dalam bulan-bulan ini, engkau yang kehilangan suamimu karena pergi dengan orang lain, atau kehilangan istri bahkan, atau engkau kehilangan anakmu yang kau tidak tahu kemana mereka. Dalam hari-hari ini engkau akan melihat Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan mereka. Taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hidup keluargaku adalah milikmu. Janjimu Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan akan janjimu Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan aku, engkau akan menyelamatkan suami, istri, anak-anakku Tuhan. Engkau mengembalikan mereka Tuhan. Bahkan kami akan beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kami akan memutuskan anak-anakku, keluargaku akan beribadah kepada Engkau. Dan akan menyembah Engkau. Dan akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kau percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menjamah mereka. Engkau sanggup menjamah mereka. Engkau menjamah mereka. Satu firman-Nya katakan, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan awal musim, hujan pada awal tahun ini akan Tuhan selubungi dengan berkat yang daripada Tuhan. Berkat ilahi yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima yang ilahi yang daripada Engkau. Kami mau terima yang dari surga itu turun dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melalui hari-hari yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Campur tangan-Mu dalam kehidupan kami akan semakin nyata. Roh Kudus, tolong setiap kami anak-anak-Mu, wahyukan kebenaran firman-Mu. Wahyukan akan pengertian-pengertian yang daripada-Mu. Supaya kami menjalani hidup kami pada tahun ini berbeda dengan kami menjalani hidup kami pada tahun yang lalu. Roh Kudus, yang Kau sendiri yang memimpin. Kebenaran firman-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.